حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini Kak Sarah mau membahas tentang makanan dan minuman loh. Siapa yang di sini suka makan? Pasti semuanya suka ya. Setiap hari kita makan dan minum. Makan ayam bakar, makan ayam goreng, milkshake, boba, ice cream, cake. Semuanya terlihat enak ya. Nah teman-teman, makan dan minum itu memang enak dan seru loh. Tapi teman-teman tahu nggak sih? Ternyata makan dan minum pun juga ada adab-adabnya. Nah di video kali ini lebih tepatnya Kak Sarah akan membahas tentang adab makan dan minum. Ketika kita makan dan minum dengan adab yang baik, insya Allah makan dan minum kita akan menjadi berkah dan mendapatkan pahala. Teman-teman mau nggak makan dan minum yang mendapat pahala? Kalau mau, yuk kita belajar bersama-sama. Let's go! Sebelum belajar, kita doa bersama-sama dulu yuk, agar belajar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk doa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Pertama, makan makanan yang halal. Makanan yang kita makan itu harus halal ya teman-teman. Makanan yang halal itu apa sih Kak Sarah? Makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk kita makan. Contohnya apa tuh? Contohnya daging yang disembelih sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian makanan dan minuman yang tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang dalam agama Islam. Contohnya alkohol dan masih banyak lagi. Makan makanan yang halal pun akan membuat tubuh kita menjadi sehat dan hati kita pun menjadi bersih. Jadi kita harus memilih makanan dan minuman sesuai dengan aturan Allah ya, agar kita mendapatkan keberkahan. Yang kedua, mencuci tangan. Nah, sebelum kita makan, pastikan kita mencuci tangan dulu menggunakan sabun ya, sampai bersih. Kenapa? Karena di tangan kita ini penuh dengan kuman-kuman yang tidak terlihat loh teman-teman. Kalau kita tidak mencuci tangan dulu, kuman-kuman itu akan masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan loh. Coba kalian bayangkan, kuman-kuman yang kotor itu masuk ke dalam tubuh kalian. Ih, serem ya. Nah, dengan mencuci tangan, kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Yang ketiga, duduk dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk makan dengan cara yang baik teman-teman. Caranya seperti apa? Dengan cara kita duduk dengan tegak dan tidak boleh bersandar ya teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La aqulu muttaki'an innama ana abdun aqulu kama yaqulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku tidak pernah makan sambil bersandar, aku hanyalah seorang hamba. Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba dan aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. saat minum pun kita dilarang untuk minum sambil berdiri teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yashrobanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, membaca basmalah. Teman-teman, sebelum kita menyuapkan makanan ke dalam mulut kita harus membaca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian makan. Kalau kita tidak membaca bismillah, setan bisa ikut makan bersama kita loh. Nah, untuk menjaga makanan kita agar tetap bersih dan berkah, selalu membaca bismillah sebelum makan ya. Tapi kalau lupa bagaimana Kak Sarah? Tenang, ada solusinya. Teman-teman bisa langsung membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Yang kelima, makan dan minum menggunakan tangan kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Kenapa nggak tangan kiri Kak? Kalau tangan kiri ini biasanya digunakan untuk hal yang tidak baik. Dan di tangan kiri ini juga untuk beristinja ya. Kita beristinja menggunakan tangan kiri. Dan teman-teman, ternyata syaitan itu suka makan dan minum menggunakan tangan kiri loh. Nah, agar kita tidak mengikuti kebiasaan setan, kita makan dengan tangan
tangan kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya gulam, samillaha wa qul biyaminika wa qul mimma yalik." Wahai anakku, bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, tidak meniup makanan dan minuman yang panas. Kalian pernah nggak makan atau minum minuman yang panas terus kemudian kalian tiup agar kalian cepat minum dan makannya? Pernah nggak? Nah, ternyata teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk meniup makanan. Kenapa? Karena itu tadi kita menjadi tidak sabaran makannya. Jadi sebaiknya kita menunggu makanan atau minuman itu sedikit dingin, kemudian kita makan atau kita minum. Yang ketujuh, makan dengan tenang dan tidak berbicara. Coba teman-teman bayangkan, ketika teman-teman sedang mengunyah makanan, nyam 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 nyam, tapi sambil ngomong, kamu, nanti makanan di dalam mulut keluar semua. Ya, itu tidak baik ya teman-teman. Jadi kita kalau makan yang tenang, yang sopan, yang baik ya. Makan seperti itu pun akan menjadi cepat selesai. Yang kedelapan, tidak menyisakan makanan. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tidak menyisakan makanan. Kenapa? Karena bisa jadi kita melewatkan keberkahan dalam makanan itu. Nah, teman-teman, berkah yang ada di dalam makanan itu berada di akhir. Dan juga di luar sana banyak orang-orang yang kelaparan teman-teman. Jadi mari kita makan dengan rasa syukur dan tidak menyia-nyiakan makanan ya. Yang kesembilan, membaca doa setelah makan. Nah teman-teman, setelah makan jangan lupa ya kita membaca doa sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah melalui makanan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita, yaitu doa setelah makannya, Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jangan lupa dihafal ya doanya. Alhamdulillah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Nah teman-teman, dengan mengikuti adab dalam minum yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya menjaga tubuh kita dari kebersihan loh, tetapi kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Yuk, mulai dari sekarang, mari kita makan dan minum dengan rasa syukur, sabar, dan kebersihan. Semoga apa yang disampaikan sama Kak Sarah tadi dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa diamalkan. Kak Sarah tutup pembelajaran kita kali ini. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي يسمع مني شكواي من